Oke, Ibu Minsarsi, selamat malam Bu. Selamat malam. Bu, sebagai seorang psikiater melihat dampak nih seorang anak yang dipisahkan oleh seorang ibunya, apa sih Bu? Sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan sang anak ini, ya, bisa dikatakan secara ASI ya. Jadi di sini ada dampak pada umumnya dan ada perkecualian. Jadi kalau sebelumnya dikatakan bahwa oleh suaminya bahwa istrinya itu mabok-mabokan, ternyata dia bisa tampil dengan baik. Jadi pertama dibuktikan, karena jika itu tidak ada atau tidak parah, maka jelas pertama suaminya berbohong. Kedua, bahwa dipisah ASI-nya itu ada dua dampak. Dampak fisik dan dampak psikologis. Karena selama memberikan ASI, itu kan anaknya diberikan suatu penghangatan, anaknya diberikan kasih sayang. Seringkali pada saat itu ibunya juga menyayangi. Jadi akhirnya akan kehilangan kasih sayang dan ada kehilangan kebutuhan fisik. Ya, untuk seorang ibu pun juga pasti akan psikologisnya terganggu nggak? Apalagi anak ini dijauhkan dari seorang ibu, buat seorang ibunya. Jika ibu itu normal, maka itu betul-betul mengganggu. Karena itu cara yang dilakukan oleh suaminya kemungkinan adalah menjatuhkan istrinya seolah-olah istrinya mabok. Itu jadi jika betul mabok habis-habisan, maka memang tidak bisa mengasuh anaknya. Tapi kok kita lihat penampilan ibunya, kan tidak kelihatan bahwa dia betul-betul seorang pemabok. Berarti bisa dikatakan mereka itu harus dudukkan secara bersama ya Bu, untuk mengetahui pembuktian semua itu. Sebetulnya bukan dudukan bersama, tapi kita lihat segala sesuatu dari kedua belah pihak. Bapaknya bilang apa, ibunya bilang apa. Kalau kita hanya melihat dari satu pihak, apalagi kebetulan yang ditanya itu seorang pembohong, maka pasti kita akan benarkan pembohong itu. Kalau kita tidak menanyakan pihak yang perempuan karena pihak ibunya. Karena itu dalam setiap hubungannya dengan suami istri, kita perlu pendapat dari kedua belah pihak, atau paling sedikit kenyataan dari kedua pihak. Kebetulan pihak satu di Singapura yang nggak ditanya, ya semuanya akhirnya orang bisa membenarkan suaminya, atau bisa juga mempersalahkan hanya dari segi bahwa hak asuh. Bu, untuk seorang ibu sebagai seorang psikiater melihat hal permasalahan ini, mungkin bisa dikatakan langkah-langkah apa sih Bu yang bagus dan yang benar untuk supaya anak ini lebih bisa mendapatkan rasa kasih sayang seorang ibu? Jika anak itu memang ibunya bukan seorang pemabok seperti yang dikatakan, maka seharusnya dia sepenuhnya ikut ke ibunya. Karena apa? Dia masih kecil kan. Jadi apalagi masih menyusui, itu kan perlu ASI dari ibunya, bukan dari bapaknya atau digantikan dengan susu formula. Walaupun bisa itu untuk suatu kehidupan, tapi yang terbaik adalah susu ASI. Maka berikan yang terbaik pada anak itu. Dan keduanya membutuhkan kasih sayang. Maka ibu biasa secara normal, ibu itu yang bisa memberikan kasih sayang yang lebih daripada bapaknya. Bu, kalau melihat nih dengan permasalahan ini, artinya ada dampak psikologis nggak sih yang nantinya akan muncul terhadap anak itu dengan adanya kejadian seperti ini? Bu melihatnya seperti itu nggak Bu? Dampak psikologis bisa diduga tetap akan ada. Karena apa? Jadi di sini kita lihat antara suami dan istri atau bapak dan ibunya. Itu kalau bapaknya jelas sudah dicurigai membuat anak itu bermusuhan dengan ibunya. Itu kurang baik itu. Itu efeknya negatif. Karena apa? Anak itu biasa cinta ke bapaknya, cinta ke ibunya. Jadi kalau sampai dibuat bentrok, maka jiwanya juga bentrok. Dan itu efeknya negatif. Itu bisa juga berkaitan dengan ini nggak sih? Mungkin kan ada selama ini banyak anak-anak yang kadang
ini mengurung diri atau mungkin tidak tidak itu salah satu sebab ini nggak sih Bu, yang kalau Ibu ini melihat sebagai psikiater nih, psikologi seperti itu nggak sih Bu? Tidak kepercayaan diri untuk seorang Kalau anak. orang suka mengurung diri anaknya, kan itu suatu yang sifatnya jiwa tidak sehat. Mestinya ada apa-apa, tapi belum tentu itu satu penyebab. Mungkin ada penyebab lain. Jadi mungkin saja suami istri juga masih tetap belum bercerai, tapi pengasuhan ke anaknya kurang terarah sehingga akhirnya anak itu mengurung diri. Bu, ini juga menjadi pertanyaan yang yang membuat saya ini patut diwaspadai, karena gini Bu, peran dari seorang ibu ini sangat vital ya bagi anaknya, sampai dia memperjuangkan dengan melaporkan, datang ke Polda bolak-balik. Ini artinya ini ibu melihatnya secara psikologi ini fisik dari seorang ibu ini benar-benar tulus nggak sih Bu? Emang niatan jahat, karena selama ini opini yang dihembuskan bahwa ibunya ini yang sangat kejam gitu terhadap anak, tapi di sisi lain dia memperjuangkan ini hak asuhnya untuk sampai melaporkan. Artinya kan karena itu kalau kita lihat dari segi suaminya, maka dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh suaminya tidak ada. Kalau yang dilihat dari segi istrinya tentang suaminya kan nyata, dia ya hidup bersama dengan orang lain. Artinya harus ada perjuangan dari ini ya, mungkin perlu juga nggak pihak-pihak terkait Bu untuk menengahi permasalahan ini, seperti mungkin kayak KPAI Komisi atau Perlindungan misalnya Anak. seperti itu, perlu juga nggak Bu kalau menurut Ibu? Ya, kalau memang bertekad untuk menengahi itu bisa saja. Tapi sekarang kita lihat lagi, pertama kan kalau begitu hukumnya membuktikan juga, kecuali kalau hukumnya dipermainkan, orang minum alkohol dianggap mabuk misalnya. Tapi kalau terbukti, waduh di persidangan juga sering mabuk, ya itu kita nilai lebih lanjut. Mabuk itu membuat tidak bisa mengasuh, atau ya hanya mabuk sekali-sekali walaupun negatif, tapi tidak sampai tidak bisa mengasuh. Karena ini semuanya relatif dan harus diikuti. Misalnya dari tetangganya, itu kan bisa dia ada saksi yang melihat bahwa tiap malam mabok, nah itu soal lain. Tapi ini kan belum kelihatan sampai saat ini. Karena belum kelihatan, diduga bahwa suaminya bohong, tapi itu semua harus dibuktikan. Buktikan kebenaran suami, buktikan kebenaran istri. Oke.